Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentu saja berbahagia. Selamat datang kembali di channel ini. Ya mungkin channel yang nggak penting-penting amat. Cuman saya pengen berbagi pengetahuan saja lewat channel ini. Em, Materi kali ini, video kali ini saya pengen membahas mengenai produk yang ada di pasaran. Jadi dalam konteks ketika kita berhadapan dengan produk tersebut, kenapa sih kita bisa tidak menyukai misalnya, tidak menyukai produk tersebut, tapi lebih menyukai produk yang lain. Atau kita menyukai produk tersebut, mungkin bisa sampai ke titik fanatik gitu. Ya kalau kita lihat ada orang itu suka pakai sepatu gitu. Apa sih istilahnya sneakers itu ya. Itu kalau sepatu bukan merek ini dia nggak mau. Nah itu kan sampai ke titik fanatik gitu. Terus misalnya penggunaan laptop, saya pengennya laptopnya yang gambar apel dicokot misalnya. Kalau enggak itu, wah saya enggak mantep. Atau saya enggak percaya dengan teknologi selain laptop, komputer lempit, apel dicokot. HP mungkin juga bisa. Motor juga bisa, semua bisa. Orang bisa sangat fanatik dengan satu brand atau satu merek tertentu. Lalu ya, kenapa saya juga akhirnya membeli produk tersebut? Mungkin bisa juga kita itu sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan produk tersebut. Tapi kenapa ya kita bisa akhirnya membelinya? Nah, kita akan bahas hari ini. Oke, apa yang sebenarnya membedakan sehingga kita itu lebih interest gitu dari produk-produk tersebut dibandingkan produk yang sama dari brand yang berbeda? Apa sih yang membedakan? Apakah eh, teknologinya mungkin belum tentu. Misalnya gini, ada satu produk laptop A dan laptop B. Eh, kita akan cenderung sangat yakin dan sangat percaya dengan si laptop A, brand laptop A gitu. Merek laptop A. Kita menganggap bahwa hmm, semua part yang ada di dalam laptop tersebut lebih unggul dari B. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahwa banyak beberapa bagian part yang ada di laptop tersebut dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama. Nah, mungkin kita bisa menyebut ini adalah halusinasi teknologi itu. Seakan-akan si produk A itu teknologinya lebih tinggi. Sebenarnya di perusahaannya sana kita itu nggak tahu bahwa itulah ya kembali lagi mungkin 1, 2, 3, 4, 5 part yang ada di dalam laptop tersebut si A dan si B itu dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama mungkin cuman apa ya eh, gambarnya atau bukan gambarnya bentuknya atau warnanya yang dibikin berbeda. Nah, ini halusinasi teknologi. Halusinasi brand. Kita sudah sangat percaya dengan sepatu Z misalnya. Nah, kita sampai kapanpun juga kita cuma pakai sepatu yang mereknya itu toh. Halusinasi brand. Jadi kita kayak udah apa ya? Ya namanya brand, namanya merek itu kan si perusahaan itu bagaimana caranya itu berusaha agar tertanam di benak konsumen. Saya tidak akan pernah menggunakan
HP selain Samsung. Atau saya untuk bagi yang pecinta apa ya, pecinta alam, wah kalau udah pakai eh, pakaian atau perlengkapan dari Eiger itu dia udah mantap sekali. Dia udah sangat percaya nih produk ini memang udah hebat sehebat-hebatnya. Ya, bisa juga Eiger itu memang hebat ini produknya karena memang ya memang udah terkenal. Tapi sebenarnya tidak sebenarnya banyak produk-produk sama-sama produk lokal Indonesia gitu yang sudah hampir atau sudah sama dengan kualitasnya dengan Eiger. Cuman karena mereknya itu belum terkenal, maka si produk tersebut akan terkesampingkan. Nah, ini perang perang ini ya, perang brand ya. Perang merek antar antar perusahaan. Nah, ini halusinasi brand. Dan seterusnya, banyak lagi. Jadi begini, siklus revolusi teknologi berjalan lambat. Ya, kalau dibandingkan dengan siklus teknologi yang ada pada hewan gitu, manusia memang jauh lebih cepat. Hewan itu dari dulu sampai sekarang kalau mau makan juga masih ngoker-ngoker gitu kan, pakai cakarnya itu masih gitu. Tapi kalau manusia dulu pakai kapak, pakai pisau yang apa kayak batu, terus mereka membuat alat bantu. Lama-lama sekarang udah menggunakan teknologi mesin yang serba otomatis. Nah, kalau dibandingkan dengan hewan, memang kita manusia revolusinya lebih cepat. Tapi ini konteksnya siklus revolusi teknologi ini sih yang kita hadapi, yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Bahwa siklus revolusi teknologi itu berjalan lambat. Kalau kita mau memperhatikan, apa ya, contohnya HP aja lah ya. Orang bilang bahwa, wah HP ini keluar edisi terbaru. 6 bulan lagi keluar edisi terbaru dan kita berbondong-bondong untuk menggantinya. Dijual, yang lama dijual, terus akhirnya kita membeli yang baru. Kita menganggap bahwa teknologi si HP yang keluaran terbaru ini lebih hebat, jauh lebih hebat. Seperti halnya dengan motor. Kalau kita perhatikan, Honda, Yamaha, Suzuki itu dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 3 tahun aja lah, sudah mengeluarkan berapa merek gitu. Banyak sekali. Motor, Scoopy saja, Scoopy aja, satu merek ya. Scoopy, baru berapa bulan sudah keluar edisi terbaru lagi. Orang udah, wah tahu gitu saya beli yang ini lebih keren. Nah, tapi apakah benar-benar teknologi tersebut maksudnya apakah benar-benar si produk edisi terbaru tersebut dia teknologinya jauh lebih hebat dari produk yang lahir sebelumnya? Belum tentu kan? Basic teknologi itu tidak bisa berubah dengan cepat. Yang ada itu hanya sekedar modifikasi kanan kiri aja. Misalnya apa ya? Misalnya si produk A
dia tidak menggunakan ada sensornya itu, kalau di parkiran itu bisa bunyi. Lalu si produk A selanjutnya yang keluaran editor baru, dia sudah ada alarmnya. Nah, teknologi alarm ini sebenarnya kan bukan teknologi yang fantastis gitu. Teknologi alarm ini sudah ada sebelum motor-motor yang ada alarmnya itu muncul. Teknologi alarm itu sudah banyak. Cuman karena ini inovasi apa ya? Inovasi mungkin bisa dibilang sebagai penampilan ya. Tapi juga ini fungsional. Cuman inovasi ini tidak, menurut saya sih tidak bombastis. Nah, memang jika basic teknologi itu tidak bisa berubah dengan cepat, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah inovasi tadi. Bayangkan saja jika satu produk motor itu dari tahun ke tahun dia mengeluarkan cuman seperti itu terus. Maksudnya tidak ada perubahan dikit-dikit. Yang jelas konsumen bisa bosan, konsumen bisa beralih ke merek ke brand yang lain. Nah, inovasi teknologi ini redesign konsep produk. Saya nggak tahu benar apa enggak, cuman saya pernah ngobrol dengan salah satu mahasiswa yang dia anak bengkel gitu ya, anak motor. Kita diskusi gitu, terus si mahasiswa tersebut bilang bahwa motor Beat itu sebenarnya sama dengan motor Scoopy. Kalau kita protolin tuh motornya, kita lepasin ke protolin, casingnya kita buka semua, kayak sasisnya itu sama. Nah, jadi ada pertanyaan ya, kenapa sih ada redesign konsep produk dari Beat menjadi Scoopy? Ini kan konsep produk yang berubah. Bisa dikatakan Beat itu kan konsep produknya sport gitu ya, karena kita lihat bentuknya serba aerodinamis gitu. Kalau Scoopy kan lebih ke gaya-gaya retro. Dan akhirnya saya pikir ini sangat berhasil. Scoopy lalu di pasaran itu banyak yang pakai Scoopy. Tapi di awal waktu masih ada Beat, kayaknya cenderung kalah di sama si Mio itu. Orang lebih banyak suka Mio. Karena Mio kan lebih keluar duluan. Jadi orang melihat motor Matic itu pasti, bahkan ada yang nyebut naik Mio, pakai Mio. Meskipun sebenarnya dia Beat. Mio yang mereknya Beat. Lucu juga kan? Jadi aneh. Nah, mungkin ya, karena saya juga belum pernah melakukan penelitian. Ya mungkin karena Beat tidak terlalu ini ya, tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu diminati oleh konsumen. Orang lebih cenderung memilih Mio. Kalau Honda sekalian, orang lebih memilih Vario. Nah, karena itu kurang diminati, bisa juga si produsen si Honda itu akhirnya merombak konsep produknya. Jadi kan gaya-gaya retro, karena pada saat itu memang gaya-gaya retro itu lagi ngetrennya, lagi muncul kembali tuh gaya retro itu. Kafe-kafe, gaya orang berpakaian.
ini terus bahkan sampai ke stationery kit, sampai ke dekor kamar. Wah, kembali ke gaya retro, jaket dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena pada saat itu gaya retro lagi ngetren, berhasil nih Scoopy akhirnya dapat diterima oleh konsumen, diterima baik lah oleh konsumen daripada waktu dia masih beat gitu. Nah, di sini inovasi teknologi ini dilakukan dengan memvariasi produk. Bisa dengan redesign konsep produk, mengupgrade kapasitas produk, fiturnya diimprove. Dulu nggak ada alarm, kasih aja lah sekarang alarm. Bikin merek baru, misalnya Scoopy apa itu. Padahal perubahannya cuman ada di alarm dan tidak ada alarm. Gaya dan bahasa marketing yang indah. Nah, ini kalau ini tugasnya para pengiklan. Pengiklan itu kan orang-orang yang pengiklan itu kan bahasanya wah keren-keren tuh. Bisa mempengaruhi selera konsumen. Event yang sangat menarik. Nah, produk diluncurkan, launching di mall atau di mana itu dengan event yang sangat menarik. Nah, jika kita melihat seperti itu, jadi sebenarnya bukan persaingan teknologi yang terjadi. Ya, persaingan teknologi itu ada, pasti ada. Tapi persaingan konsep produk itu juga sangat kuat, nggak kalah kuatnya itu dengan persaingan teknologi. Bahkan persaingan konsep produk itu yang gila-gilaan itu diolah gitu. Persaingan manifestasi dan konseptualisasi inovasi teknologi yang ada, yang tengah terjadi di pasaran. Nah, ketika kita memilih satu produk tertentu dan akhirnya membeli, kan kita tadi sudah bahas ada keunggulan teknologi. Keunggulan teknologi juga berpengaruh penting juga kan untuk mempengaruhi perilaku pola konsumsi masyarakat. Keunggulan style tadi juga dengan style retro semua berbondong-bondong membelinya. Style itu kalau ada orang bilang saya yang penting ini sih alat tersebut, benda tersebut bisa membantu pekerjaan saya nggak penting stylenya. Maaf, saya nggak penting stylenya. Apa benar dia nggak penting stylenya? Kalau misalnya gini aja, gampangannya itu kayak diibaratkan kayak ini. Saya pakaian apa aja nggak masalah, saya akan memakainya. Saya nggak milih-milih pakaian. Oke, kalau suatu saat dia dikasih, misalnya dia laki-laki itu, udah kamu pakai kaos saja warna pink, gambarnya Hello Kitty gitu, atau princess gitu, pasti dia nggak mau. Dia akan mungkin bilang dalam hati bahwa itu kan pakaian perempuan. Wah, nggak gue banget tuh. Misalnya gitu. Nah, berarti keunggulan style itu manusia itu tidak bisa bohong. Karena manusia itu punya selera. Setiap manusia itu punya pengalaman estetik masing-masing. Pengalaman estetik ya, pengalaman estetik masing-masing. Punya selera, punya pengalaman estetik. Meskipun dia bukan seorang kalau dia bilang saya sense of artnya saya
sense of art saya itu rendah. Nilai seni saya itu kemampuan seni saya itu rendah. Meskipun sederhananya orang, tapi dia tetap mempunyai nilai pengalaman estetik gitu. Lalu keunggulan harga. Nah, ini menarik juga. Banyak kita itu membeli satu buah produk yang karena ditentukan oleh harganya. Harga yang mahal, kita akan menganggap produk tersebut lebih bagus dari produk yang lain. Nah, apalagi gini, misalnya coba perhatikan kalau kita ada satu buah produk baru yang muncul di pasaran. Harganya akan sangat mahal sekali. Flash disk dulu itu harganya sangat mahal sekali. Dulu saya lihat flash disk pertama kali itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Harganya mahal sekali. Seperti nomor SIM card ya, HP gitu ya. Tahun 2002 itu kan nomor perdana masih 100.000. Gitu ya. Ya, kenapa sih si produk tersebut bisa sangat mahal? Produk-produk baru tersebut bisa sangat mahal. Setelah 1 tahun harganya langsung anjlok. Kadang kita, oh gila dulu saya belinya segini, sekarang cuma harganya segini. Nah, kenapa sih harganya bisa berubah drastis seperti itu? Ya, karena begini, kalau produk baru flash disk misalnya, dulu orang masih pakai disket. Wah, itu kan bentuknya besar, terus tidak praktis, lalu kapasitasnya juga cuma dikit berapa mega gitu satu disket gitu. Terus muncullah flash disk yang bisa langsung awal-awal itu kan 1 giga, 2 giga. Kita bawa flash disk 8 giga aja rasanya udah hebat sekali. Nah, kenapa dia bisa mahal waktu dia dimunculkan pertama kali? Ya tentu saja produk tersebut kan muncul karena adanya mungkin ya adanya proses perancangan yang melalui beberapa tahap. Ada penelitian, trial and error, bikin prototype. Wah, itu kan prosesnya itu panjang, membutuhkan waktu yang lama, lalu membutuhkan orang-orang hebat di bidangnya, dan tentu saja biaya itu kan tidak murah. Nah, ketika muncul produk itu baru, muncul di pasaran, tentu saja si produsen harus menutup biaya perancangan yang tidak murah tadi. Harganya mahal. Bisa juga alasannya seperti itu. Atau juga produk baru itu kalau dihargai mahal itu udah layak. Orang itu sudah bisa memaafkan gitu. Dan ketika produk baru muncul di pasaran, kecenderungan orang untuk ngiler ya, untuk ingin memiliki itu lebih besar daripada produk yang sudah lama ada di pasaran. Nah, keinginan yang sangat-sangat kuat tersebut, kadang orang itu tidak lagi mempertimbangkan harga. Harga mahal dibeli. Coba perhatikanlah di sekitar kita itu. Paling gampangnya itu motor sama HP kalau di masyarakat sekitar.
beli keluar muncul edisi baru dibeli. Gila memang, tapi memang itu yang terjadi seperti itu. Ini lewati saja. Nah, image atau style, apa ya? Saya kadang lucu juga sih. Orang yang sudah ketika datang ke salah satu restoran atau salah satu kafe, minum kopi tertentu, minum kopi dengan merek tertentu maksud saya, dia sudah merasa wah high class ini, dan dia akan berbusa-busa ngomong di depan teman-temannya bahwa wah produk ini hebat nih, produk ini luar negeri nih, makanya ini mahal kan, bla 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 sampai berbusa-busa, tanpa dia sadari kadang lucu juga ya, kadang tidak disadari bahwa kita itu menganggap misalnya Starbucks ini, Starbucks itu memang dari Amerika, dulu awalnya dari sebuah kota kecil apa namanya, kota Seattle atau apa namanya. Nah, orang menganggap bahwa Starbucks itu udah Amerika dan high class, kopinya kopi luar, dan mereka tidak tahu bahwa kopi Starbucks itu kan kopi andalannya itu salah satunya kopi dari Indonesia. Kopi Arab, kopi Brasil, Indonesia, sama mana lagi ya? Ada 5 yang pernah saya baca di buku Starbucks itu. Nah, tapi karena itu udah Starbucks luar negeri, dan kita sudah menganggap wah ini semua bahan-bahannya dari luar negeri semua. Lucu kan, padahal itu dari Indonesia juga. Orang ke kafe, ke restoran dengan tempat yang sudah terkenal, kadang mereka rugi kalau nggak foto-foto kan. Nah, lalu kalau di foto-foto, upload ke medsos, wah fotonya banyak itu, upload ke medsos, wah dari berbagai angle fotonya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu, sebenarnya kita ke tempat-tempat kayak Starbucks itu, yang kita cari itu memang kopinya atau image-nya atau stylenya. Seperti halnya ketika kita berwisata, bisa nggak kita itu berwisata tanpa kita membawa sebuah kamera? Wisata itu kan wisata, misalnya wisata ke alam, wisata ke pantai, wisata ke gunung. Tujuan utama itu sebenarnya wisata itu kan refresh pikiran. Kita melihat keindahan alam. Tapi lambat laun ke sini, orang datang ke sana karena kita ingin mendokumentasikan bahwa kita pernah ada di sana. Kembali lagi, bisa nggak kita ke tempat wisata itu tanpa membawa kamera itu? Kalau lihat orang-orang sekarang kayaknya nggak bisa, sulit itu. Pasti pengen foto-fotoan, pengen apa, dan mengumumkan di media sosialnya bahwa saya pernah ada di sini, saya pernah ke mana tempat-tempat wisata yang indah, dan mungkin untuk mengakses di sana sangat mahal. Wah ini kan udah style ini, udah ada apa ya, image yang dicari itu. Saya orang kelihatan berkesan saya orang menengah ke atas, akhirnya saya bisa ke sana.
Begitu juga dengan produk-produk merek sepatu, merek baju, merek jaket. Wah, bahkan sampai ada yang rela menggunakan merek sepatu itu atau merek celana itu yang KW. Yang penting mereknya sama. Misalnya Levi's, sepatunya apa misalnya, biar kelihatan keren. Sekarang di tempat-tempat pelosok apa, kampung-kampung itu banyak topi-topi Supreme. Padahal kalau harga aslinya mahal sekali. Tapi orang rela membeli KW-nya dan rela apa ya, mengeluarkan uangnya untuk membeli KW. Meskipun kelihatan KW apa bukan kelihatan. KW nggak masalah, yang penting Supreme. Itu ya. Jadi image style. Nah, usability, marketability, penampilan, maintenance cost sangat sangat mempengaruhi. Usability adalah usaha aspek yang berhubungan dengan interaksi antara produk dan user. Kemudahan penggunaan suatu produk, fungsi dan utilitas. Nah, memang satu produk tersebut untuk menampilkan sebuah produk, untuk menciptakan sebuah produk kan tidak ngasal. Produsen akan sangat-sangat memikirkan banyak aspek. Salah satunya adalah aspek ini, usability, marketability, penampilan, maintenance, dan cost. Jadi interaksi antara produk dan user, kemudian penggunaan suatu produk, fungsi dan utilitas, mungkin ya bagaimana produk tersebut dapat digenggam, dapat diakses dengan nyaman, dan seterusnya. Communication. Hal ini berkaitan dengan manifestasi visual dan brand sebagai salah satu strategi marketability suatu produk di pasaran dan bagaimana produk ini dapat diterima dengan baik pada target market yang dituju. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Manifestasi visual. Bagaimana visual dari produk tersebut kelihatan menarik. Menarik tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tapi menarik dari sisi konsepnya pun juga bisa juga. Seperti tadi, Scoopy dengan konsep retronya. Terus penampilan, segala hal yang berhubungan dengan representasi fisik suatu produk dalam hal bentuk, proporsi, warna, tekstur, material, dan lain-lain. Maintenance, bagaimana produk ini digunakan dan dirancang sedemikian rupa untuk kemudahan instalasi, maintenance, dan replacing. Ya, banyak orang itu ingin membeli sebuah produk. Itu pertimbangannya kalau nanti rusak, terus atau saya maintenance-nya sulit gak ya? Kalau sulit dia nggak mau. Kecuali dia orang-orang high class. Orang-orang yang memang duitnya banyak banget. Misalnya gini, kalau kendaraan Lamborghini, kayaknya nggak ada orang menyervis Lamborghini di rumah sendiri. Pasti dibawa ke bengkel spesialis. Harley juga demikian. Nah, kalau motor-motor yang biasa yang ada di pasaran gitu, maintenance-nya dia pengen kan sebisa mungkin pengen merawat sendiri tanpa harus bawa ke bengkel. Karena kalau bawa ke bengkel kan dikit-dikit duit, dikit-dikit uang gitu, boros. Terus cost. Segala aspek yang berhubungan dengan bagaimana merancang suatu produk yang memiliki cost impact seminimal mungkin di tooling, manufacturing, proses, dan assembly, serta recyclability.
recyclability. Nah, si produsen tentu saja memikirkan bagaimana produk tersebut cost produksinya nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi rugi kan. Nanti harga jualnya jadi mau berapa kalau terlalu tinggi cost produksinya. Makanya ditekan proses manufakturingnya, assembly-nya, dan seterusnya. Bahkan bagaimana sistem distribusinya ke masyarakat, distribusinya ke konsumen itu dipikirkan dengan budget seminimal mungkin. Nah, begitu teman-teman, apa yang bisa saya sharekan. Mungkin besar harapan saya itu teman-teman bisa mengembangkan apa yang saya presentasikan hari ini, supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak. Jadi tidak hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai macam sumber. Dan nanti tentu saja kita bisa saling sharing di kolom komentar di bawah. Baik teman-teman, terima kasih dan sehat selalu. Berkah dalam. Matur nuwun.